Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elva dengan NPM 24782097. Di sini saya akan melaksanakan tugas video hands-on pada mata kuliah Network Programming 2, yaitu pada lab terakhir, yaitu lab 13, mengenai State-Based Network Automation and Compliance. Nah, jadi untuk ketentuan dalam tugas video ini yaitu menampilkan dan menjelaskan dan menjalankan setiap script yang digunakan, yaitu ada inventory.yaml, desirate_state.yaml, lalu deploy underscore config.yaml, lalu ada gather fetch.yaml dan check compliance.yaml. Oke, di sini langsung saja pada pinetnya. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan bagian file inventory.yaml. Nah, jadi inventory.yaml ini digunakan untuk mendefinisikan perangkat atau device pada jaringan yang akan dikelola oleh Ansible. Nah, jadi berserta parameter koneksi dan autentikasi ke masing-masing device-nya. Nah, seperti yang ada di inventory ini, yang pertama di sini ada all, itu struktur utamanya. Nah, di sini juga ada var pada bagian ini. Nah, jadi di sini yang pertama ada Ansible underscore connection network CLI. Nah, jadi dia menandakan bahwa Ansible itu akan terhubung ke perangkat jaringan menggunakan CLI, yaitu SSH. Nah, selanjutnya di sini Ansible Network OS, yaitu menggunakan iOS. Nah, di sini menggunakan iOS sehingga Ansible itu tahu modul dan perintah yang sesuai. Dan di sini juga ada Ansible command timeout, yaitu menetapkan batas waktu eksekusi perintah hingga 120 detik. Nah, selanjutnya di sini ada children. Nah, jadi children ini pengelompokan device-nya. Yang pertama di sini ada router dengan host R1. Nah, di sini juga ada host, yaitu IP ini didapat dari IP DHCP yang mendapatkan 10.0.137.235. Nah, di sini untuk user dari SSH yang saya gunakan adalah Yuri dan passwordnya Yuri. Dan di sini ada Ansible become yes. Nah, jadi memungkinkan Ansible itu masuk ke privilege mode. Nah, di sini untuk become method Ansible, nah ini menunjukkan bahwa metode escalation itu menggunakan perintah enable, dan untuk password enable-nya yaitu Yuri. Nah, di switches juga sama. Di sini hostnya S1 dengan Ansible yang didapatkan dari IP DHCP. Itu ada 10.0.137.75 dengan user yang sama, password yang sama seperti di router. Nah, selanjutnya di sini kita mencoba mengkonektivitaskan atau menjalankan dari inventory ini apakah dia sudah berhasil. Nah, untuk mengeceknya kita menggunakan perintah Ansible all min i inventory.yaml min m. Ansible all min i inventory min m. Nah, di sini terlihat bahwa outputnya mengeluarkan S1 sukses. Nah, jadi Ansible ini sudah terhubung ke device ya. Dan di sini ada change, yaitu false. Nah, jadi tidak ada konfigurasi yang diubah, hanya mencoba pengujian koneksinya saja. Dan di sini ada pingpong, yaitu perangkat itu merespon dengan baik. Begitu juga dengan R1-nya. Oke, selesai. Selanjutnya di sini kita akan menjelaskan desirate state.yaml. Oke, chat des.
Nah, untuk DaySrate.yaml ini dia digunakan untuk mendefinisikan bahwa kondisi konfigurasi yang diinginkan, yaitu DaySrate, yaitu file ini tidak melakukan konfigurasi langsung, tetapi menjadi acuan utama bagi playbook seperti Ansible, playbook Ansible seperti file deploy YAML dan check compliance.yaml. Nah, jadi yang pertama di sini yaitu ada hostname, yaitu hostname R1 dan S1, yaitu router dan switch. Nah, jadi pada bagian ini mendefinisikan hostname yang diharapkan pada masing-masing perangkat. Nah, di sini yang kedua di sini ada switches. Nah, di switches bagian ini dia akan mendefinisikan VLAN yang wajib ada di switch atau di S1. Nah, di sini ada VLAN ID-nya 97 dengan NPM saya yaitu 24782097. Nah, di sini juga dengan name VLAN 97 dengan VLAN ID juga sama. 97 dan name-nya juga sama. Nah, selanjutnya di sini ada router. Nah, di router di sini akan mendefinisikan interface loopback yang harus ada pada router yaitu R1 dengan loopback yang ditentukan yaitu loopback 97 dengan address 10.97.97.1/32. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini digunakan. Nah, jadi file DaySrate ini digunakan untuk playbook deploy.yaml untuk membuat loopback terbaru. Oke, di sini kita akan lanjut ke file yang ketiga yaitu deploy_config. Nah, kita clear dulu cat deploy. Nah, di sini. Nah, di sini untuk deploy ini digunakan untuk menerapkan konfigurasi jaringan ke perangkat berdasarkan aturan yang didefinisikan pada file sebelumnya yaitu DaySrate.yaml. Nah, jadi playbook ini dia akan memisahkan konfigurasi antara switch dan router. Jadi setiap perangkat itu hanya menerima konfigurasi yang sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini yang pertama di sini ada name configure VLAN on the switches. Nah, bagian ini. Nah, jadi di sini ada host switches. Nah, ini yang dijalankan ke perangkat di group switch. Lalu di farface. Nah, ini berasal dia memanggil file dari DaySrate_yaml. Nah, ini untuk teksnya pada teksnya. Jadi modul. Nah, di sini ada Cisco iOS_VLAN. Nah, itu digunakan untuk mengelola VLAN pada suite iOS. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sama seperti yang ada di DaySrate tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk router. Nah, di sini dia akan konfigurasi loopback untuk router, yaitu hostnya router. Dan memanggil file dari DaySrate_state.yaml. Nah, seperti itu. Oke, kita di sini akan coba jalankan file dari deploy ini. Nah, kita akan coba. Oke, ini sebelumnya di sini untuk file dari DaySrate itu bekas saya praktikum kemarin di kelas. Jadi di sini sudah terlihat ya bahwa untuk keluarannya di sini terlihat oke untuk menambahkan VLAN dan juga loopback. Nah, di sini sehingga checks-nya ini 0. Jadi dia artinya itu tidak menerapkan bahwa itu menunjukkan bahwa VLAN itu sudah ada dan tidak membutuhkan perubahan. Nah, di sini
kita akan coba cek langsung ya di sini untuk switch dulu. Vessel VLAN brief. Nah, di sini terlihat bahwa ada dengan VLAN 2097 dan VLAN-nya 2097 dengan namanya. Nah, di sini dia berstatus aktif. Nah, sedangkan kalau di router exit show IP interface brief. Nah, di sini dia bertambah yaitu loopback 97 dengan IP 10.97.97.1 dan berstatus dan protokolnya aktif. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah file dari daysrate.yml-nya. Nah, misalnya di sini saya ubah menjadi 24 24 24 24 24 24 24 24 text clear. Nah, selanjutnya kita jalankan untuk Ansible dari deploy-nya. Nah, di sini pada outputnya terlihat change S1 dengan, nah jadi di nah jadi di sini terlihat bahwa change S1 itu bahwa dia menunjukkan bahwa di sini dia menambahkan VLAN ID dengan 24 dengan nama VLAN 24 dan di sini juga sama mendapatkan VLAN ID yaitu 2024 dengan nama VLAN 2024 dan di sini juga untuk change untuk router R1 dia menerapkan atau menambahkan loopback baru yaitu 24 dengan IP 10.24.24.1. Nah, di sini kita coba jalankan kembali untuk deploy-nya. Oke, di sini terlihat bahwa ada perbedaan yaitu dari segi warna. Nah, di sini yang tadi kan masih kuning ya tadi. Nah, di sini terlihat bahwa change-nya di sini sudah menjadi 0. Nah, jadi artinya jadi seluruh konfigurasi ini sudah sesuai dengan file dari daysrate_state.yml. Nah, jadi tidak ada perubahan tambahan yang dilakukan. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjut ke gather_fetch.yml. gather.yml. Nah, jadi Oke, kita keluarkan dulu. Nah, jadi gather.yml ini digunakan untuk mengambil sebuah kondisi aktual yaitu post state dari seluruh perangkat jaringan setelah konfigurasi di deploy. Nah, jadi informasi ini akan disimpan dalam bentuk file JSON per perangkat. Nah, jadi nantinya itu digunakan untuk proses compliance, checks dan dianalisis state drive-nya. Oke, nah di sini yang pertama ada name, host, dan gather fetch. Nah, jadi di sini ada host all. Nah, jadi playbook ini dijalankan di semua perangkat yaitu router dan switch R1 dan S1. Nah, di sini gather fetch 0. Nah, jadi fetch default Ansible ini tidak digunakan karena perangkat itu network device, bukan server. Selanjutnya di sana text yaitu collect hostname, version, dan serial. Nah, di sini dia akan mengambil informasi sistem perangkat iOS seperti hostname, version, dan serial. Nah, di sini juga ada show run.
dia akan mengeluarkan output show VLAN brief jika dia switch, dan di sini dia mengeluarkan show IP interface brief jika dia router, dan save collection fetch to JSON file. Oke, di sini kita akan coba jalankan untuk file dari gather.yaml ini. Nah, di sini oke, R1. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa Ansible itu terhubung ke R1 dan S1 dan informasi berdasarkan perangkat yang sudah dikumpulkan. Nah, di sini terlihat juga ada skipping R1 dan S1. Nah, jadi teks ini dilewati karena inventory hostname tidak mengandung string, yaitu switch, dan ini menunjukkan bahwa kondisi when, kapan, bekerjanya sesuai logika yang ditentukan. Oke, kita coba ls ya, apakah dia tersimpan di file JSON-nya. Oke, di sini sudah tersimpan ya. Nah, sekarang kita coba cek. Nah, di sini dia memunculkan sebuah informasi dari router, yaitu hostname-nya itu R1 dengan version dan serial dan show VLAN brief, so itu terus Nah, di sini kita coba untuk R1-nya. S1. Nah, di sini juga sama. Dia ada hostname, version, serial, show VLAN brief, show VLAN IP interface, seperti itu. Oke, selesai untuk gather fetch.yaml. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke file check confluence.yaml. Nah, jadi untuk playbook dari confluence check.yaml ini digunakan untuk melakukan confluence check, yaitu membandingkan aktual state perangkat jaringan dengan diceret state yang sudah didefinisikan pada file diceret state.yaml. Nah, jadi pada playbook confluence checks ini dia meliputi hostname, yaitu router dan switch, dan VLAN, yaitu untuk switch saja. Nah, di sini ada host all. Dia akan confluence pada semua device, yaitu root R1 dan S1, dan akan memanggil file dari diceret state.yaml. Lalu dia akan mengambil hostname dari device. Nah, di sini ada device all device dan VLAN confluence. Nah, di sini dia akan memanggil untuk VLAN-nya dari switch, yaitu hanya switch saja. Oke, di sini kita akan coba jalankan si playbooknya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa di sini statusnya oke. Di sini terlihat bahwa S1 dia hostname-nya S1 sudah sesuai dengan diceret state.yaml. Lalu R1 MSG hostname R1 sudah sesuai dengan diceret state. Nah, jadi di sini untuk confluence di sini sudah sesuai dengan pada playbook diceret state-nya. Nah, jadi kita akan coba merusaknya. Nah, dengan cara kita akan mengubah hostname-nya untuk router. Hostname R1 error. Nah, seperti itu. Lalu untuk switch, di sini kita akan coba
hapus dari Nah, kita coba hapus untuk file untuk VLAN dari 2024. No interface VLAN 2024. VLAN Oh, interface VLAN 2024. No VLAN. Dah, selanjutnya exit, lalu sudah hilang ya. Nah, selanjutnya kita akan coba running ulang. Oke, di sini sudah terlihat. Nah, di sini terlihat ya bahwa perbedaannya sangat cukup lumayan berbeda. Nah, jadi di sini ada fatal R1 violet change hostname. Nah, jadi ini violet karena dia karena tadi saya merusaknya dengan mengubah hostname secara manual, maka dia akan mengeluarkan keluaran yaitu violet error. Nah, di sini juga untuk router ini sama, saya menghapus VLAN 2024, maka dia hasilnya akan violet, akan error. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga terlihat bahwa file recap. Di sini terlihat bahwa violetnya sama 1 untuk R1 dan E1 di sini violetnya 1. Oke, untuk cek compliance.yaml di sini sudah selesai. Di sini juga saya sudah menjalankan setiap script yang digunakan dari kelima playbook ini. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang jelas dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.